سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Memelihara perut. Sesudah kita belajar tentang memelihara lisan, maka bab yang akan dibahas oleh musannif yang akan datang adalah tentang bagaimana cara kita memelihara perut kita. Dan ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah di yaumil qiyamah, apa yang masuk ke dalam perut kita. Terlebih di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Sayati zamanun 'ala an-nas la yubalil mar'u 'ala ma akhadhahu minhu aminal halal aminal haram." Selagi akan datang suatu masa kepada manusia, kata Rasulullah, la yubalil mar'u ma akhadhahu minhu. Seseorang tidak peduli lagi apa yang diambilnya. Ia tidak peduli apa yang dikerjakannya. Aminal halal, apakah itu daripada perkara yang haram? Aminal haram, apakah itu daripada perkara yang haram? Dan ketidakpedulian ini akan terjadi dan akan menjadi bala di akhir zaman. Yang penting ia kenyang, yang penting ia punya banyak harta, yang penting ia menikmati hidupnya. Ia tidak peduli apakah ini hak orang lain. Ia tidak peduli apakah ini halal, apakah ini haram. Ia tidak peduli apakah ini menipu orang lain. Dan ini akan menjadi bala di akhir zaman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ketidakpedulian seseorang itu bisa jadi disebabkan karena jahilnya di dalam masalah halal dan haram. Bisa jadi ia jahil dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, sehingga ia tidak peduli, atau karena memang hawa nafsunya ia tahu itu haram, tapi nafsunya lebih besar daripada akal sehatnya, maka ia lebih mementingkan nafsunya dan mengalahkan akal sehatnya. Orang yang korupsi, bukannya mereka tidak tahu hukum korupsi. Secara agama mereka paham, secara pemerintah pun mereka paham, tapi tetap mereka melakukannya. Kenapa? Karena hawa nafsunya yang lebih kuat mendorongnya daripada akal sehatnya. Karena yang namanya ilmu adalah mizan, timbangan di dalam diri kita. Ilmu itu timbangan, bukan penentu kebaikan dan keburukan, bukan. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu yang banyak, jangan merasa diri sudah baik. Jangan merasa diri selamat, karena ilmu itu hanya sebagai mizan di dalam diri kita, hanya sebagai timbangan saja. Sedangkan penentu amal kebaikan dan keburukan adalah nafsu dan akal kita. Ujar kita ini, dewan kebaikan adalah akal dan dewan keburukan adalah nafsu. Sedangkan ilmu hanya sebagai timbangan. Timbangan saja. Banyak orang yang berilmu tapi masih melakukan perkara yang haram. Karena bukan penentu ilmu itu ia pasti baik, bukan.
maka kita tidak bisa menyombongkan ilmu kita. Bahkan Nabi pernah mengatakan di dalam satu riwayat, kam min mustami'in aw'a min mutakallim. Berapa banyak orang yang mendengar lebih baik daripada orang yang berbicara. Orang yang berbicara itu orang yang berilmu, padahal ia jauh lebih buruk daripada orang yang ia nasihati. Ia jauh lebih buruk daripada murid-muridnya. Jadi ilmu bukan menjadi penentu ia melakukan kebaikan, tapi setidaknya ilmu ini bisa menjadi rem di dalam dirinya, bisa menjadi rem. Ada juga teganang papadah paguruan, ada teganang tentang ancaman Allah di dalam Al-Quran, ada teganang tentang ancaman Rasulullah kepada orang yang melakukan yang haram. Nah, di sini akan menjadi rem. Dan apabila ilmu itu direspon oleh akal sehat, maka kalahlah nafsu. Dulu sudah sering ulun menyampaikan, tubuh kita ini bagaikan satu negara. Bagaikan satu negara. Setiap negara punya raja, dan raja di dalam tubuh kita adalah qalbun, adalah hati kita. Jadi raja itu ya hati kita. Dan setiap raja, setiap kerajaan punya rakyat. Rakyatnya siapa? Rakyatnya adalah jawarih, anggota tubuh kita, yang disebut dengan anggota 7: mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, kedua tangan dan kedua kakinya. Itu menjadi rakyat. Dan setiap kerajaan tidak sunyi daripada pemberontak. Pemberontak ini musuh di dalam selimut. Siapa musuh di dalam diri kita? Adalah hawa nafsu kita. Dan musuh yang sejati di dalam, dan musuh kita yang nyata adalah syaitan. Jadi ada pemberontak, ada musuh kerajaan. Pemberontak itu nafsu, dan musuh kerajaan itu syaitan. Jadi syaitan itu dari luar, kalau nafsu itu dari dalam. Nah, apabila raja tidak dikuatkan dengan panglima, siapa panglimanya? Akal. Dan raja harus dikuatkan dengan hakim. Siapa hakimnya? Ilmu. Apabila raja dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, maka yang akan menjadi korban adalah rakyat. Matanya yang akan jadi korban, telinganya, lisannya, perutnya, kedua tangannya, kemaluan, dan kedua kakinya yang akan jadi korban. Tapi ketika raja dikuasai oleh ilmu dan akal, maka rakyat akan bahagia dan akan mendapatkan keafiatan. Matanya memandang sesuatu yang diridhai oleh Allah. Lisannya suka mendengar perkara yang diridhai oleh Allah. Telinganya, lisannya suka berbicara perkara-perkara yang mendatangkan ridhonya Allah. Lisannya suka baca Quran, lisannya suka berzikir, perutnya ia masukkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kenapa? Ini disebabkan karena hati dikuasai oleh akal dan ilmu Allah. Jadi orang yang memiliki ilmu belum tentu selamat, kecuali ilmu tadi dikuasai oleh akal sehat. Ini yang dikatakan oleh Imamul Ghazali, halakal jahil illal alim, wa halakal alim illal amil, wa halakal amil illal khalis. Celaka orang yang bodoh kecuali ia berilmu, dan celaka orang yang berilmu kecuali ia mengamalkan ilmunya. Maka dengan adanya akal, lalu ilmu tadi jalan. Ilmu itu manfaat karena ia punya akal sehat.
Dan orang yang beramal pun juga celaka, kata Imamul Ghazali, illal khalis, kecuali ia ikhlas di dalam mengamalkan ilmu. Nah inilah martabat kita menuju kepada hadiratnya Allah. Dari bodohnya kita, kemudian berilmu, kemudian berusaha mengamalkan ilmu dan mencapai derajat ikhlas, baru ia mendapatkan al-wasil ilallah. Kan kita ini masih di bintangan bongol, belum lagi alim. Masih di bintangan bongol, jawabannya lagi perjalanan. Itu kan tak kadang merasa jadi wali. Kira-kira wali saunda nih. Bahkan apa jauh orang undajar membanam biji tiwadak asal 7 jadi 8. Allah. Bahari kalau membanam tuh ini kan ada lagi sudah membanam di harang pedapuran. Biji nangka tuh tegana lihat. Unda banam 7 puting, karinya pas unda kuir haro 8, kada karamat lah itu jar kai, dikira kai ini bah karamat sih den. Ujar nini coba ya dahulu, pas dicoba kai yang paling ganal hancur dimontong, kalinya tahi kucing yang terbakar. Bahari kan kucing ketujuh bah herak di padapuran. Akan-akan wah ini kada tahu, kada bisa merasai dapur lagi bang lah. Kami bahari waktu akan-akan masih merasai yang padapuran lah, yang na betiup lawan paring, kuitan, latat moha. Pebinian wah ini, apa ngarannya? Glowing. Orang bahari itu umur 40 tuh modern kayak umur 80. Imbah maniop di dapur aja gawian. Allah. Wih ini kan dapat tiupan lagi. Nah kembali kita kepada perkara memelihara perut. Adapun perut maka jagalah dia daripada makan makanan yang haram dan syubhat. Dijaganya daripada makanan yang haram dan syubhat. Nanti di sini detail beliau menyampaikan tentang apa-apa yang haram, baik secara ma'nawi ataupun secara hissiyah. Ada yang haram bendanya, model yang kayak babi, anjing, biawak, ditagoknya juga misalnya. Dan macam-macam sarapannya ditagok. Nah itu bendanya yang haram. Ada maknawinya yang haram, gawiannya. Kalau bendanya enggak haram, yang ia makan nasi, yang ia makan ayam, tapi uang membeli nasi ini, uang membeli beras ini daripada uang yang haram. Pada akhirnya beras itu jadi haram. Maka ancaman yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, daripada makanan-makanan yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Neraka lebih utama baginya. Awak kita beganal, ternyata ganal awak kita karena sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita. Jadi kuncinya ini di parut berataan. Kuncinya ini di parut. Karena seluruh energi itu berasal daripada perut kita. Kita bisa melihat karena kita punya energi. Kita bisa mendengar, kita bisa bicara karena kita punya kekuatan. Dan kekuatan itu berasal daripada sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut kita. Ini yang akan menjadi energi. Apabila energinya itu berasal daripada sesuatu yang haram, maka energinya itu energi yang haram. Apabila energinya itu berasal daripada sesuatu yang halal, maka ini akan menjadi sesuatu yang halal. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, man akalal halal
ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa memakan yang halal, maka dengan sendirinya anggota tubuhnya taat kepada Allah, baik dikehendakinya ataupun tidak dikehendakinya. Dengan sendirinya anggota tubuhnya taat kepada Allah, lisannya sering berzikir kepada Allah, kakinya sering hadir di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, tangannya ringan untuk menolong umat Rasulullah. Mudah ia melakukan ketaatan. Kenapa? Yang dimakannya halal. Tapi ketika yang dimakannya haram, man akalal haram asat jawarihuhu sya'a am abah. Siapa memakan yang haram, kata Rasulullah, maka dengan sendirinya anggota tubuhnya maksiat kepada Allah. Ia mudah untuk melakukan maksiat. Lisannya suka sumpah serapah, lisannya suka ghibah, lisannya suka fitnah, lisannya suka mencela kepada orang lain. Asad jawarihu, matanya suka memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Habis beradaan, sya'a am aba, baik dikehendakinya ataupun tidak dikehendakinya. Maksudnya otomatis. Otomatis. Bila orang tuh memakan yang halal, otomatis inya taat lawan Allah. Bahasa wahini itu otomatis. Apabila inya memakan yang haram, otomatis inya melakukan maksiat kepada Allah. Otomatis. Bah ada juga guru ajar gawian itu haram, cuman rajin benar sumbah yang berjamaah, rajin benar baca Quran, rancak bangun tengah malam, pada gawiannya ini hartanya murni haram. Kenapa jadi nanggai itu? Maka ibadahnya itu bukan ibadah tapi bernilai maksiat. Jangan dikira ketika ia memakan yang haram lalu ia melakukan ibadah itu hasilnya ibadah, tidak, hasilnya maksiat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau Risalah Mu'awanah mengatakan, seandainya ada seseorang yang ahli ibadah sampai tubuhnya seperti senar gitar karena rajinnya ibadah. Senar gitar tuh kurus bener, lain body gitar masih kurang lebih. Senar gitar kurus karing karena terlalu rajin untuk melaksanakan ibadah, tetapi ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya daripada makanan-makanan yang haram, maka seluruh ibadahnya bernilai maksiat. Jadi belum tentu ibadah yang kita lakukan ini ternyata menjadi rahmat kepada kita. Jadi kita jangan salah paham. Ada orang yang menggawi yang haram, ternyata diselamatkan oleh Allah, ia mendapatkan bala dan musibah. Ia dapat bala. Misal menukar kendaraan daripada hasil riba, banyak kendaraannya meladum. Atau ada baut kapal di kendaraan tuh, lalu hendak tajun ke laut aja, misalnya kendaraan tadi. Dan lalunya kada tak pakai lagi, ini bukti Allah menyelamatkan dia. Seandainya ia dengan modal yang haram ia gunakan untuk usaha, ketika Allah ingin menyelamatkannya demi Allah, Allah berikan bala di dalam usaha tadi, hancur usahanya. Jadi hancur usaha itu bukan bala pada hakikatnya, tetapi itu adalah teguran Allah agar kita terlepas daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Teguran Allah. Allah menegur yang mau ini apabila kada ditagur Allah, nah itu yang mau tak. Menggawi yang haram makin sukses usahanya, makin berkembang hasilnya, bahkan tahu lagi padahal usahanya haram. Nah ini yang kita khawatirkan, padahal ini bukan
nikmat. Ini adalah bala yang tertunda. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, kata Allah. Kami lanjurkan mereka dan mereka menyangka ini bukan bala tapi ini nikmat Allah. Mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah lanjuran dari Allah. Kami ulurkan nikmat kepada mereka. Mereka bagaikan ikan yang menyantap dari kail. Ia menyangka ini makanan, dibawanya kail tadi, ternyata itu kawat singganan. Pas sudah mahangkus iwak tadi, tak kait di bibir. Itu tuh perumpamaan lanjuran. Kita yang kada ditagur Allah ini lah yang bahaya. Orang tuh naik haji, digaringakan Allah, misalnya diberikan balas segala macam, itu sebenarnya teguran Allah dan ini satu kenikmatan. Yang bahaya ini kada ditagur-tagur, mau undajar waktu bahaji itu sehat bugar, belum tentu nikmat. Gawian makaam di kampung bilang membala bahaji macam-macam kenikmatan diberi oleh Allah, dikiranya itu nikmat padahal itu istidraj dari Allah, lanjuran. Menyambati pulang lawan orang tuh makasian Jepang si dia tuh waktu naik haji itu ya beheraan aja, padahal orang beheraan tuh mendapatkan ampunan Allah. Itu yang ditegur oleh Allah. Murid tuh lah kali limpatan nakal, Pak guru tuh koler menagur dah biar hasil itu tajum baling kah yang ada tahu kisah lagi. Ada yang murid nih ditagur pak guruan, mana untungnya yang ditagur kah kada ditagur? Yang ditagur yang untung. Berarti guru tadi masih sayang lawan si murid tadi. Yang kada ditagur tadi tasum balit kada ditagur guru, sapa belakang kada ditagur guru, muyak biar guru. Akhirnya patah dua tulang. Allah. Mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Terutama masalah muamalah nih, hari-hari masalahnya kita gawi nih. Hari-hari. Dan orang tidak akan bisa membedakan bainal halal wal haram illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Makanya wajib kita ini mengkaji babul muamalah, babul buyu', mengkaji syarat jual beli itu apa, syarat jual beli itu apa, di mapa nama kayak syarat akad di mapa, sewa menyewa di dalam Islam kayak apa, hutang piutang di dalam Islam kayak apa, itu yang dikaji dan ini jarang dijelaskan oleh para muballigh. Bahkan kita terkadang masalah riba masih banyak belum paham. Kita ini riba, pemahaman kita ma'anakakan duit, tupang dah riba. Bila berhutang 1 juta, bayar 1.100.000 riba. Padahal riba itu banyak macamnya. Menjual arisan yang berlebih dah riba juga masuk. Berhuruf wadai bingka sesama bingka riba. Nasi kuning yang ayam lawan seikungnya tuh intalo berhurupan, unda jangan tujuh intalo tujuh kita berhurupan riba juga kan? Ada riba nasa, ada riba fadal, ada riba yad. Nah ini masih banyak ada paham kita nih tentang masalah riba. Padahal riba itu sepakat oleh ulama tentang keharamannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sepakat ulama, ijma' ulama. Kalau pang ada yang ikhtilaf anu jar riba itu makruh aja kadada. Sepakat para ulama yang namanya riba itu haram. Ulama sepakat tak? Kuat benar berarti dalilnya ini qat'i benar. Nah ini yang harus dipelajari. Bagaimana hutang piutang di dalam Islam, nang kayak apa berhurupan di dalam Islam yang boleh.
Ada yang berhutang emas riba. Berhutang perak riba. Jadi mun pian hendak menukar cincin, cuman batunya aja ternyata ambannya perak, lalu pian berhutang riba. Karena perak ini kada boleh dihutang, wajib yadan biyadin, wajib kontan. Ya orang bahari itu bila hendak nukar, karena kada ada duit, nya berhutang aja di kuitnya batunya di kuitnya. Tak batunya diambil, nah kenalah unda nukar batunya, ambannya biarnya dahulu sini karena unda kada berduit, jadi unda bawa aja dulu batunya. Orang bahari gitu apiknya. Kada wani membawa cincinnya ini, kada wani karena cincinnya ini perak. Perak itu wajib kontan. Kada ada istilah berhutang. Menukar emas tuh kada ada istilah berhutang. Bila berhutang tuh pasti riba. Tapi ulun yang kada faham, yang investasi, yang koin segala macam tuh ulun kada tahu cara kerjanya kayak apa. Lupang pian betakun kena. Jelaskan dahulu cara kerjanya, yang ulun paham kayak apa. Nah itu tuh. Ini bala di akhir zaman. Bala di akhir zaman kita nih yang kita pikirkan menurut nafsu kita, nang kayak pacarannya sugih, nang kayak pacarannya berduit. Kita tidak memikirkan berkah di dalam usaha kita. Yang kita pikirkan nominal. Yang kita pikirkan banyak dan sedikitnya. Kita tidak pernah meraih keberkahan di dalam rezeki kita. Harusnya yang dicari itu barokah. Nabi saja mengajarkan ketika kita makan, apa yang diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada barang yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami. Yang kita minta itu barokah di dalam rezeki kita, dan keberkahan itu hanya didapatkan di dalam sesuatu yang halal. Bila haram, enggak ada barokahnya. Keberkahan itu hanya terletak di dalam perkara yang halal. Ya Rasulullah, kita ni angka, terfokus dengan angka. Ini kalau unda berusaha nangka ini, nah caranya nangka ini, nya kada paham dengan halal dan haram berapa hujungan unda. Itu tuh. Yang dipikirkannya ini angkanya. Ia tidak memikirkan apakah ini halal di dalam agama, apakah ini dibolehkan oleh para ulama. Nah seandainya dibolehkan, bagaimana caranya? Jadi mau kada mau, ketika kita ingin mengetahui mana yang halal, mana yang haram, ya wajib belajar babul muamalah. Wajib belajar. Mau kada mau? Ada kawan yang mengetahui halal mana, yang haram mana, mun kada belajar. Kayak syarat jual beli itu harus kelihatan. Kada kawan menukar gumbilinya belum bercabut. Ini na gumbili nyawa ni na sabungkah ni na belum bercabut, unda tukari. Ujar kawan nih. Oke, jadi yang berisi gumbili. Berapa nyawa menawar? Unda 10.000 aja. Ujar kawan, oke. Pas dicabutnya 4 meter gumbilinya panjangnya. Rugi udah 10.000. Cabutnya panjang benar, itu tuh ngarannya jual beli. Bila kada kelihatan bendanya, pasti ada unsur gharar. Pasti ada tipuan. Ini yang diharamkan di dalam Islam. Harus kelihatan dulu barangnya. Cabut gumbilinya. Nah ini berapa nyawa hendak? Itu tuh. Kadang-kala iwak yang di dalam kolam tuh dijual tuna iwak tuna. Nah itu unda tukar itu berapa tuh? Ya yang ampun iwak 100.000. Oke. Kayaknya pas diangkat 2 jari iwaknya. Rupanya ada kaca pembesar di atas kolam tadi. 2 jari. Astagfirullah, udah melihat asapina model kayak sandal.
Kayaknya diangkat 2 jari. Lalu ada unsur gharar, harus nampak barangnya. Sama jual beli online itu harus jelas speknya. Speknya itu harus jelas. Speknya di orang wahid, spesifik. Alihnya disambet. Lain spekulasi bang lah. Spesifik barangnya itu harus jelas. Ini warnanya apa? Bila warnanya kada sama lawan yang datang, berarti ini kada sah jual belinya. Itu kalau di dalam Islam namanya jual beli salam, jual beli pesan, gitu dah. Sebenarnya Islam itu sudah cukup mengajarkan kita tentang bab masalah halal dan haram. Seluruhnya dibahas di dalam Islam. Allah. Syarat akad kayak apa? Akad jual beli dah. Wajib akad jual beli itu muwalat, bersambung antara penjual dengan pembeli. Tidak ada jeda antara tukar lawan jual. Apabila ada jeda, maka putuslah syarat akad jual belinya. Ujar kita nih manukar lawan orang tukar. Lalu yang si penjual ini sibuk mencari apakah siden tahalat nih tukar kita. Jual jar. Kada sah tuh akadnya karena ada mualat. Wajib mualat. Jangan putus mualat. Sama nang kayak akad jual beli itu tidak ada beda syaratnya dengan akad nikah. Pian baca aja di dalam ilmu fikih bab masalah babul buyu' itu. Akad jual beli itu tidak ada beda syaratnya dengan akad nikah. Kalau akad nikah itu wajib mualat, ku terima, ku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Panjang mana pangolo. Supaya apa? Supaya bersambung. Si pengantennya ini kada sing pahapan habis napas pangulung sudah tuan kada bisa sahuti maksud pangulune ko terima menikahi fulanah binti fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Itu tuh jangan putus, jangan putus. Apabila putus berarti putus akad mualatnya, kada mencukupi syarat. Berarti kita nih selama akad nina latih. Apabila jadi untungnya pulang akad ini boleh ijab duluan, boleh qabul duluan, kemudian ijab lagi boleh. Misalnya kita nila tukar je kita kada disahuti orang, tukar je kita kada disahuti orang, kemudian jar orang tukar jual balas langsung. Itu tuh caranya. Jual je kita nilai sebagai penjual, kada disahuti orang, jual lah, kada ya orang ibadah pas orang hendak boleh tukarlah jual, itu orang langsung disahuti, jadi langsung dibalas supaya jangan putus mualat. Karena ada sebahagian ulama ketika orang yang tidak berakad itu bisa tiada sah jual belinya. Artinya haram, dan ada yang mengatakan syubhat. Orang kada berakad itu syubhat. Mun kakanakan bang jar di apa caranya? Nah kakanakan itu jar ulama harus mumayyiz. Mumayyiz itu ba'akal. Ba'akal itu dari umur 7 tahun ke atas itu mumayyiz, sekalipun belum balik. Belum balik. Mumayyiz itu harus berakal. Kada boleh yang belum mumayyiz menukar barang. Kada sah sama sekali. Kakanakan yang masih umur 2 tahun disuruh menukar mesin genset. Acil encet dinya udah Cina toh membawa duit. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi kada sah sama sekali kakanakan yang belum mumayyiz untuk tasarruf, untuk berjual atau membeli.
Kada sah sama sekali. Yang boleh adalah anak-anak yang sudah mumayyiz. Jadi seandainya anak itu belum mumayyiz, harus ada yang mendampinginya, temannya yang sudah mumayyiz atau orang tuanya. Harus ada yang mendampingi. Kata kawan-kawan yang masih umur 4 tahun atau 5 tahun menukar sesuatu tanpa sepengetahuan daripada walinya. Kada sah. Harus ada orang yang mendanganinya, minimal kawannya yang sudah mumayyiz, yang sudah berakal deh. Mumayyiz itu jara ulama bahari bebasu behera sorong, menyuap makanan sorong sudah. Itu tuh mumayyiz ngarannya. Artinya dari umur 7 tahun ke atas tuh mumayyiz, sekalipun ia belum baligh, belum lagi datang bulan, belum lagi mimpi basah, maka tetap sudah sah tasarrufnya. Tetapi anak-anak yang mumayyiz hanya boleh membeli kepada barang yang murah-murah saja. Kadakawa barang yang larang. Kadakawa mau menukar HP, iPhone, kakanakan halus kada sah. Jadi wajib barang yang murah-murah saja. Itu fatwa ulama. Artinya kada boleh barang yang larang, kakanakan yang belum akil balik tapi sudah mumayyiz. Kada boleh. Jadi jangan memberi anak yang sudah mumayyiz tapi akil balik dengan uang yang besar, jangan. Dijulunginya 100.000, hanyar masih kelas SD kelas 2. Ada somusianya menukar barang yang mahal, maka tidak ada sah tasarrufnya. Ada sah. Jadi wajib barang yang murah-murah saja. Dan itu kalau kakanakan. Bisa jadi orangnya tuha tapi kada berakal. Nah ini kada wajib juga tasarruf, kada boleh juga menggunakan hartanya, wajib didampingi oleh wali. Orangnya tuha cuman model kayak setengah gila. Kada kawan yang bubungol pintar tuh yang mengikuti HP, kayaknya ada kawanku jual nah HP ku ni na 5.000 lawan ikam, orangnya bubungol pintar. Kawan tadi merasa dijual di kawan, tukarinya sudah ku tukari 5.000 dengan dalilnya unda dijuali. Kada sah. Itu di dalam Islam itu bukan ahli tasarruf. Orang yang safih itu orang yang bodoh, orang yang bungol-bungol pintar itu safih, bukan ahli tasarruf, harus didampingi oleh wali. Ada kawan? Allah. Kata kawan yang langsung sok nangga itu ada apa? Ya Rasulullah. Nah ini macam-macam. Kalau kita bicara tentang masalah jual beli panjang lebar sebenarnya. Ada tidak sedikit yang kita bahas. Bukan hanya masalah jual beli, tapi muamalah yang lain pun juga masih banyak yang perlu kita pelajari. Masalah sanda menyanda. Nah ini di dalam Islam tidak ada sandaan itu mengambil manfaat kepada barang yang disanda. Itu diharamkan di dalam Islam. Mengambil manfaat kepada barang yang ia menyandai. Contoh, pian minta sandai lawan ulun rumah atau sepeda motor. Guru ulun ini ada sepeda motor sandai bang. Maksud sandai itu ulun bahutang pang lawan pian, ini jaminannya. Nah itu tuh maksud sandaan tadi dah. Ini jaminannya. Bawa aja pian kendaraan misalnya lah. Berapa nyawa anda bahutang? 2 juta guru, insyaallah seminggu ulun ganti. Ayo guru tadi hakon misalnya lah menyandai 2 juta kendaraan tadi. Ini bukan hak miliknya. Ini hanya sebagai jaminan. Jadi sandaan itu bukan hak milik dan tidak bisa dimanfaatkan. Itu hanya sebagai jaminan.
Ini kada imbah menyandai lalu dikucaknya kendaraan orang. Kayaknya pas seminggu orang mah ambil sisa pelangnya lagi 2 biji. Mbah kemana? Kendaraan ulun hancur sudah. Maka ulunnya hendak membayar lawan piana 2 juta. Ulun ambil kendaraan ulun. Jadi barang sandan itu amanah dan tidak bisa dimanfaatkan. Ini kada barang sandan disewakan, dipakai, dikucak segala macam, ini haram di dalam Islam. Nah di apa? Jadi supaya kawang ini kita memanfaatkan barang sandaan, ulama mengatakan supaya boleh barang sandan itu kita manfaatkan, maka kita tukari dengan akad jual beli putus bersyarat. Ditukari supaya kita kawan memanfaatkan. Contoh kendaraan tadi. Nah inilah supaya kita nyaman aja inilah. Ini unda tukari, kada unda sandai bang. Kendaraan nyawa ini unda tukari 2 juta. Nah seminggu ke depan bila nyawa hendak menukar, unda jual pulang dengan harga 2 juta. Itu akad jual beli putus bersyarat. Pakai ya, jadi kita memakai kendaraan sandaan tadi, ini lain sandaan, kendaraan itu hak milik kita karena murni milik kita, bukan punya orang lagi. Dan karena ini bersyarat, lalu seandainya orang tadi membayari pulang 2 juta, kita jual dengan jual beli lagi. Nah, ku jual kendaraanku dengan harga 2 juta. Jadi akadnya akad jual beli bukan akad sanda. Nah itu dibolehkan kita mengambil manfaat, tapi bukan dengan sanda menyanda, tapi dengan akad jual beli putus bersyarat. Bisa orang menyandai rumah nilai 20 juta setahun ulun bayar. Setahun kena insyaallah ulun bayar nih rumahnya. Jadi kita nih rumah nih timbang kosong, baik disewakan lawan orang atau kita yang memakai. Nah supaya kada tapalampang lawan hukum, maka kata-katanya jangan sanda. Di mapan ini aja sudah ulun tukari rumah pian 20 juta. Setahun ke depan amun pian hendak menukari, ulun jual pulang lawan pian 20 juta. Jadi ulun nih kawan menggunakan rumah nih. Ujar yang kawan tadi oke, selesai. Nah itu cara menghalalkan. Nah ini di dalam Islam namanya hilah. Hilah itu ada yang dihalalkan, ada hilah itu yang diharamkan. Mencari jalan supaya halal namanya hilah. Tapi hilah ini ada yang diharamkan oleh agama, ada yang dihalalkan di dalam agama. Nangkai bahuruf nasi tadi dah. Jalannya supaya kadar riba, padahal sama jenis nasi sama nasi, bahuruf itu riba. Karena nasi yang sebuting ini belum tentu sama banyaknya lawan nasi yang satu nih, pasti beda ukuran sudah. Ini dipastikan beda antara nasi ini dengan nasi ini. Nah, di mana caranya supaya boleh? Jangan kata-katanya bahurufan, tapi babarian. Jadi akadnya akad mu'aqad. Jangan akad jual beli. Bahuruf itu memakai akad jual beli. Paham? Iya, orang bahari ngarannya barter. Tapi barter bahari itu beda barang. Nah sedangkan yang sama barang, yang barangnya itu jenis ribawi. Jenis ribawi ini ada 3: emas, perak, makanan. Emas, perak, makanan. Itu ribawi namanya. Mie sama mie, nasi sama nasi, bingka sama bingka. Artinya bahannya gelapung sama-sama bergelapung dah. Itu kada boleh. Bahuruf itu wajib babarian. Jadi halal. Karena sama-sama bahannya sama. Nah seandainya bukan barang ribawi, barang ribawi tadi 3: emas, perak, makanan. Bukan barang ribawi, pakaian. Pakaian boleh bahuruf.
Kada masalah. Aku gamis misalnya berhuruf lawan ikam baju kaos kutang. Untung bener baju kaos kutang tadi. Ini contoh aja, bolehlah guru, boleh. Kenapa? Karena ini bukan benda ribawi. Paham? Bukan, ini kendaraan adalah ulun kendaraan butut misalnya, pian kendaraan hanyar berhuruf jar ulun, oke jar pian berhuruf boleh, itu tidak diharamkan dan bukan riba. Kenapa? Karena kendaraan itu bukan benda ribawi. Benda ribawi itu 3, emas, perak, makanan. Paham? Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi emas perak itu kadakawa, kalau emas perak itu kadakawa menukar bahutang. Kadang kau menukar berhutang, wajib kontan. Nah, di mana caranya supaya kau berhutang? Nah, jalannya hilahnya kita nih hendak menukar emas, cuman jalannya berhutang. Di mana jalannya? Caranya kata ulama, pian ke toko emas, pian berhutang lawan yang ampun penjual emas. Pak Haji, kawalah ulun berhutang lawan pian lah. Ujar Pak Haji berapa? 10 juta. Oke ya Pak Haji, sidin ambil 10 juta. Nah, ini 10 juta nih duit ulun lah, berhutang lawan pian. Ulun nukar emas 10 gram, ini duitnya. Jadi emas kada berhutang. Paham? Emasnya kada berhutang, yang berhutang duit. Nah, ini halal. Jadi kita kada berhutang emas, yang kita hutang itu duit. Kenapa lalu diharamkan berhutang emas? Karena emas itu beda harga. Bisa 1 jam sesudah membeli itu beda harga. 2 hari bisa beda harga. Apalagi yang sampai unda tahutang lawan nyawana bahari emas najar. Nukar bahari itu 10.000 segram. Unda tahutang lawan nyawa 10 gram. Jadi unda bayari pakai duit bahari, ya rugi. Makanya tidak dibolehkan berhutang emas, karena pasti ada untung rugi. Ya Rasulullah, lalu haram hukumnya kontan. Jadi mun hendak berhutang juga lawan Pak Hajinya aja berhutang duit, jadi kada berhutang emas. Nah, ada juga orang wayah ini inya mahutangakan duit lawan orang rentenir, cuman orang tuh nukar barang. Sebenarnya jalan supaya halal tuh ada. Yang mana nukar apa? Lemari jadinya. Berapa lemarinya? Nah, 2 juta. Julungnya duit 2 juta. Kenalah bila bayar 2,5 juta. Nah, ini jelas riba. Dan ini yang diharamkan di dalam agama supaya halal. Di mana jalannya? Pian nukar apa? Lemari. Lemarinya berapa harganya? 2 juta. Kemana tokonya kita berdua? Bawa orang tadi ini kan lemarinya. Inggih, ini lemarinya. Bayar di lawan tuangan toko. Ini ulun tukar lemari pian 2 juta. Tukar, ampun kita sudah lemari. Nah, lemari ini ulun jual lawan pian 2,5 juta. Nah, enggak itu tuh, paham enggak? Lemari ini ulun jual lawan pian 2,5 juta. Jadi kita kadang membunga akan duit, kita menjual barang. Nah, ini halal. Ini halal sekalipun dengan cara kredit. Ya Rasulullah. Mengkredit apakah pian TV kan misalnya kalkulasi dahulu harga kontan, harga kontannya tuh nah dikalkulasi dahulu. Misalnya harga terkadang ada orang yang berbeda kredit beda, kontan beda. Jadi dikalkulasi keseluruhan harga, diakatakan harga kreditnya misalnya 3 juta. Jadi kita membayar berincitnya itu bukan harga TV-nya ini 3 juta. Harga TV-nya 3 juta. Karena kita bayar berincit,
kita bayar 3.500.000. Nah, ini riba sebenarnya. Padahal supaya lepas daripada riba, bulatakan harga itu berataan. Mun kita nih bahutang, nah misalnya harganya 3,5 juta, bulatakan ya berataan. Ini ulun tukarlah TV ini dengan harga 3,5 juta dengan akad kredit. Nah itu kan mau riba gitu. Sebenarnya di pintangan riba itu hanya di pintangan akad dan cara bapandir. Makanya lalu ada bank syariah. Bank syariah itu kerjanya mirip dengan bank konvensional, tapi cara akadnya beda. Cara akadnya saja beda. Ada yang memakai dengan akad qirat. Sedangkan bank konvensional itu memakai akad ribawi. Lalu ada istilah bunga. Maka bunga itulah yang haram, padahal haram. Bunga kalau lah bunga itu haram, padahal haram. Allah. Mau kada mau disampaikan masalah ini supaya kita kawa menjaga, apalagi yang pajangan masuk ke dalam parut nih penting benar. Dulu ada seorang waliullah, beliau itu diberi maqam oleh Allah mustajabud da'wah. Bila berdoa qabul, bila berdoa qabul, luar biasa mustajabud da'wah. Lalu ketika beliau ditanya, apa sebab engkau diberikan keistimewaan seperti ini wahai Syekh? Apa yang menyebabkan engkau itu diberi keistimewaan mustajabud da'wah? Apa kata beliau? Fasun batnaka 'anil haram. Peliharalah perutmu daripada yang haram. Fasun batnaka 'anil haram. Peliharalah perutmu daripada yang haram, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Kita ni jadi kenapa tumbang balik berdoa kada sing kabulan, mungkin masih banyak yang haram masuk ke dalam perut kita. Ini yang menyebabkan doa-doa kita ini kada mustajab. Ini yang menghalangi kita. Allah. Mudah-mudahan tunggal di kita membujurakan usaha yang pina asal berdahulu tu bengkok, ayo diluruskan. Usaha kita ni dibujurakan, yang bahari berdagang kada tahu di apa-apa, bujurakan dagangan kita sudah. Kita berdagang itu bukan versi kita, tapi versi Rasulullah. Berdagang kita itu mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti hawa nafsu. Karena segala hal ehwal di dalam kehidupan kita sudah diatur di dalam Islam. Berdagang kita sudah ada diatur di dalam Islam. Berbisnis sudah ada diatur di dalam Islam. Seluruhnya kita ini diatur di dalam Islam. Cuman kita yang sering keluar daripada aturan Islam. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Bukan hanya sebagai identitas, tapi seluruh hal ehwalnya ia Islamkan. Dagangannya ia Islamkan, bisnisnya ia Islamkan, usahanya ia Islamkan. Bukan hanya sekedar KTP Islam, tapi cara berusahanya keluar dari Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Minimal mun kita kada kawal lagi menuntut masalah babul muamalah nih, kada ada waktunya lagi gure ulu ni menuntut masalah muamalah ni kebanyakan
minimal batakun lawan orang yang alim. Itu minimal itu dah. Guru ulunnya nak ada usaha nang kayak ini, caranya nang kayak ini, kayak apa guru menurut agama, itu minimal tuh. Itu jalan ringkas. Apa yang kita gawi itu yang ditakunakan, jangan yang orang gawi ditakunakan. Mau guru. Kebanyakan yang ditakunakan. Apa yang kita gawi itu nah itu yang ditakunakan. Ini jalan cepat aja gitu nah. Namun kita bahas istilah menuntut babul buyu' dan babul muamalah itu mungkin bertahun-tahun. Itu kan belum tentu juga paham. Ya Rasulullah, seandainya pertanyaannya itu kelak di yaumil qiyamah, kemana engkau mengeluarkan harta? Insya Allah kita selamat aja. Banyak yang selamat. Tetapi pertanyaan Allah di yaumil qiyamah itu dua kepada kita di masalah harta. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Datang mana harta nyawa, kemana nyawa menggunakan. Itu tuh yang masalahnya. Datang mananya ini nih yang menjadi masalah. Dari mana harta engkau dan kemana engkau menggunakan harta engkau, itu masalahnya. Jika kemana engkau menggunakan harta, insya Allah banyak yang selamat. Ulun ya Allah menafkahi anak bini ulun. Ulun ya Allah memberi lawan fakir miskin. Ulun ya Allah membantu pesantren dan lain sebagainya. Mungkin itu banyak yang selamat. Tetapi pertanyaan yang pertama ini yang banyak ada selamat. Min aina apa? Tadi bahasa Arabnya min ainak tasabah, datang mana nyawa, asal harta ini datang mana. Min ainak tasabah, bukan wafima anfaqah saja. Min ainak tasabah, nyawa berjualan di mana cara berjualan. Itu ditakuni Allah Ta'ala. Nang kaya pacara ikan berjualan menurut Islam kah kada? Nyawa betatukar menurut Islam kah kada? Nyawa berbisnis menurut Islam kah kada? Nyawa bersyarikat menurut Islam kah kada? Nyawa menyewa rumah menurut Islam kah kada? Seluruhnya dipertanyakan. Min aina iktasabah, dari mana harta engkau yang kau dapatkan? Berat masalah harta ini, berat. Jadi sesuai amun Nabi, beliau pernah mengatakan ra'aitu fil jannah kana aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat ya Nabi di dalam surga yang paling mayoritas penghuni surga al-fuqara adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir, mereka yang menjadi ahlul jannah, mayoritas terbesar. Mayoritas terbesar ahli surga al-fuqara. Kenapa? Mbah, kada bisi harta apa yang ditakunakan malaikat. Datang di padang mahsyar membawa tikar poron aja. Duit bang di malaikat adakah? Deda. Rumah bang? Deda. Mobil bang? Maginnya. Sudah aja malaikat udah lagi minanya mau surga aja langsung ya. Allah. Akan tetapi orang yang banyak hartanya, maka detil ia dipertanyakan oleh Allah setiap harta yang ia miliki. Detil ditanya oleh Allah. Detil ada kegampangan. Dan ini yang akan menyebabkan ia terlambat masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi kata ulama, terlambatnya orang kaya dengan harta halalnya itu jadi nikmat kepada mereka. Tetapi terlambatnya orang yang punya harta dengan harta haramnya, ini akan menjadi bala dan azab kepada mereka. Ini yang ujar Rasulullah, halaluha hisab wa haramuha iqab. Halalnya akan diperhitungkan, tetapi perhitungan yang halal itu akan menjadi nikmat.
Kan ada hadis Rasulullah bahwasanya sahabatku yang paling akhir masuk ke dalam surga adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi pemahaman kita jangan kasihan aja bang sahabat Nabi itu yang paling lambat masuk surga Abdurrahman bin Auf. Justru salah kita memandangnya. Abdurrahman bin Auf itu semakin dihisab beliau semakin nikmat. Semakin nikmat. Belum lagi masuk ke dalam surga sudah diberikan nikmat oleh Allah dengan hisab harta yang halal. Itu tuh. Ada yang sakit bang dihisab asal halal, yang sakit itu haram. Itu yang sakit karena halaluha hisab wa haramuha iqab. Yang haramnya yang sakit, yang halalnya itu nikmat. Jadi setiap dipertanyakan kepada Abdurrahman bin Auf tentang harta halalnya, beliau merasa nikmat. Jadi lamanya menuju surga itu kenikmatan bagi beliau, bukan satu bala ada. Tapi bang kayak Abdurrahman bin Auf itu apa itu ngarannya, pemurahnya luar biasa. Ujar Sidin, aku pernah menjual onta, hujungan sebuting onta itu buntut. Buntutnya ini jar Abdurrahman bin Auf sedirham harganya. Sedirham harga buntut onta nih. Seikung onta tuh sedirham aja hujunganku buntutnya tadi bang. Cuman aku menjual onta 1000 ikung. Nah, berarti 1000 dirham. Nah itu cara kerja Abdurrahman bin Auf. Akin hujungan ganal apa bukan hujungan ganal yang Sidin pikirkan putaran cepat. Mun kita ini memikirkan hujungan ganal lambat berputar. Hujungan ganal nih bila berjual nih dapat hujungan, cuman bilang tersilah berputar lambat. Abdurrahman bin Auf kada ganal mencari hujungan, yang penting biar Sidin aku berjualan berhujung, asal jangan rugi aja dijual Sidin, perputaran cepat. Nah itu tuh, dan ini diambil oleh ilmu Cina. Cina mengambil ilmunya. Makanya kita bila menyaingi Cina kalah. Kenapa? Cina murah-murah. Ini perputaran. Kita mengambil hujungan ganal. Lalu kita terlambat. Ya Allah ya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf seperti itu cara dagangnya. Cuman di sini aku menjual onta ini 1000 ikong, kadang 1000 dirham. 1000 ikong dijual sini. Mun kisah Abdurrahman bin Auf bin raminya luar biasa, sukses beliau. Ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak punya harta sedikit pun. Membawa baju selambar keluar daripada Makkah hijrah ke Madinah. Tidak punya istri, tidak punya rumah, tidak punya harta. Ditawarkan oleh sahabat Ansar, wahai Abdurrahman bin Auf, bila ikam hendak usahaku ambil, aku banyak bisi usaha, kada. Bila ikam hendak biniku ambil, aku berapa ikam bisi bini, ujar Abdurrahman, kada. Mbah, apakah hendak ikam? Aku hendak bawai aku ke pasar Madinah. Aku sudah tahu di mana Madinah ini pasarnya. Dibawai oleh sahabat Ansar. Abdurrahman bin Auf ke pasar Madinah, dilihat oleh Abdurrahman bin Auf apa jualan orang yang viral, yang bagus harga, dilihat. Setahun kemudian Abdurrahman bin Auf yang paling sugih di Madinah. Setahun aja paling sugih di Madinah. Kenapa? Saking cerdasnya membaca masalah usaha. Beliau itu hebatnya, hebat Abdurrahman bin Auf. Dan kita Abdurrahman Taraub. Nah kemudian sedikitnya yang dibaca masih tadilah, masih tahu kemari aja. Mudah-mudahan apa ini disampaikan itu menjadi manfaat khususnya lawan ulun, wan pian barataan. Ini sudah parak jam 10. Ini ada sedikit pengumuman. Insyaallah Kamis depan dan Kamis 2 kali Kamis kalau atau 3 kali ulun nggak ingat juga, kita libur sementara. Insyaallah Selasa akan datang ulun
beserta jamaah sekitar 24 orang biiznillah insyaallah akan menunaikan ibadah umrah. Jadi ulun berharap doa pian berataan insyaallah Selasa akan datang. Selasa akan datang kah? Selasa ini berarti lah. Selasa ini nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, insyaallah. Dan tolong doa. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan sampai pulang kembali ke tanah air, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah umrah yang makbulah dan ziarah yang diterima. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah.